Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibnu Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Saya Pamukasdara Ivano, NIM 2222128113 dari kelas 2 KS3 ingin mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya yang berupa aplikasi Java. Pertama, soal nomor 1 adalah topik aplikasi pilihan saya yang berkaitan dengan BPS atau POSASIS. Aplikasi saya di sini berkaitan dengan Polstatstis, di mana merupakan aplikasi untuk membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL, terutama pada masa survei. Bernama Stis Survey. Ini merupakan permainan kata dari mana dua kata digabung menjadi satu, stis dan juga survei. Topik saya di sini dikuatkan dengan pengalaman saya di mana setiap kali mengerjakan tugas dan juga praktik selalu membutuhkan bantuan software ataupun hardware. Tidak pernah terlepas dari keseharian kita. Dan pada masa survei atau masa kegiatan PKL dibutuhkan keakuratan dan juga waktu yang efisien. Maka saya kira Stis Survey ini akan sangat tepat bila dibuat, dirancang sedemikian rupa untuk membantu mahasiswa STIS dalam melaksanakan kegiatan survei. Lalu yang kedua adalah menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java, di mana sesuai dengan materi-materi saya memiliki GUI di sini, GUI karena saya menggunakan JavaFX, library GUI pada Java. Merupakan generasi ketiga, yang kedua adalah Swing dan yang ketiga adalah JavaFX. Maka GUI ini saya tempatkan di folder view, directory view berupa .fxml, di mana ketika dilihat salah satunya memiliki struktur sebagai berikut. Strukturnya seperti markup dan juga XML dan juga sedikit CSS. Di sini saya memiliki CSS dan juga program ini memiliki naming convention seperti misalnya Pascal case di sini, seperti untuk kelas Pascal case, allocation, edit, dialog, controller, Pascal case. Sementara untuk metode-metodenya memiliki naming convention, standar nama convention, yaitu camel case dan juga lain-lainnya seperti variabel. Ada yang saya pakai huruf kapital semua. Lalu yang keempat adalah menerapkan konsep model view controller, design principle dan juga design pattern. Di sini desain saya sesuai dengan model view dan controller. Model dan controllers berada di folder root Java, package root Java. Kedua package ini berada di directory root Java. Directory di sini nih untuk menerangkan untuk maksud saya untuk menyimpan berbagai macam file-file kelas-kelas yang termasuk dalam format Java. Sementara yang bukan format Java itu disimpannya di resources, di mana di resources ini juga terdapat view. Di sini di viewnya berupa fxml, dan juga jika kembali ke MVC tadi, model dan controller berada di Java. Lalu design principle dan design pattern. Design principle di sini saya banyak sekali menggunakannya, tapi tidak dapat menyebutkan satu-satu. Salah satunya mungkin yang paling terlihat jelas adalah database helper. Di sini database connection dibuat lalu dipanggil pada controller berikut. Seperti di sini allocation panel controller. Di sini database helper dipanggil untuk membuat koneksi ke database. Ini merupakan design pattern model singleton. Database helper di sini merupakan model singleton. Lalu MVC juga merupakan design pattern salah satunya. Lalu database helper juga merupakan factory mode, di mana di sini ada database helper get instance. Di sini beberapa get instance ini membuat
objek-objek, tapi tidak sepenuhnya dari metode ya di sini, karena hanya objek-objek yang berhubungan dengan model aja. Lalu yang ketiga adalah desain prinsipal. Desain prinsipal di sini saya menggunakan salah satunya single responsibility principle. Single responsibility principle ini kira-kira ada di allocation panel controller. Kurang lebih ada di allocation panel controller, di mana paling banyak metode-metode ini saya tempatkan di sini. Mereka memiliki fungsi masing-masing, di mana misalnya show alert di sini hanya menampilkan alert. Untuk show allocation edit dialog di sini menampilkan edit dialog. Biar saya tunjukkan di arrow passwordnya 123 edit dialog. Misalnya di sini saya edit, harus select dulu salah satu, misalnya edit. Di sini akan ada dialog. Untuk memanggil ini saja hanya membutuhkan satu class. Dan untuk menghapus berbeda class lagi lainnya. Seperti misalnya saya ingin menghapus Andi, hapus seperti itu. Lalu separation of concern. Separation of concern di sini seperti yang saya sebutkan tadi, concern saya di sini adalah meseparasikan view antara view dengan kontrol-kontrolnya yang terdapat di package controller berikut. Open close principle juga terdapat di sini. Kalau tidak salah ada di location panel juga di sini, dimana dia ada handle export button. Maaf benar, handle export button di sini. Open close principle sangat terbuka untuk di open lagi exportnya dan juga importnya yang terdapat di sini. Lalu ada juga list of substitution principle ataupun kita singkat sebagai LSP. Ada juga apa yang terlewat tadi? Dependency di sini ada di allocation edit dialog ya, dimana officer allocation ini diinjek. Officer allocation ini merupakan class di objek di model maksud saya, diinjek ke allocation edit dialog controller. Baik, itu saja. Lalu menggunakan basis data SQLite, betul. Basis data SQLite ini saya gunakan misalnya bisa kita klik logout, maka akan kembali ke login panel. Di sini saja dero passwordnya 123 ini akan mengautentikasi dari database SQLite. Jika passwordnya salah, maka akan gagal karena tidak di database SQLite. Di sini juga ada log-log yang saya buat agar lebih mudah mendebugnya. Jika benar maka akan masuk. SQLite-nya sendiri saya tempatkan di sini, di database stsurvey.db. Bisa kita lihat di database browser, sama seperti di sini, terpopulasi dengan data-data berikut. Lalu database SQLite ini juga di program saya akan di refresh terus selama ada pengeditan data ataupun add data ataupun penghapusan data, dimana bisa kita lihat di sini delete data akan string SQL delete from officer allocation, dimana officer ID-nya adalah sekian yang kita input tadi, database helper. Di sini singletonnya dipanggil lagi. Jika kita delete maka dihapus. Lalu selanjutnya ada fitur export data ke format lain, CSV ataupun PDF. Baik, di sini saya akan menunjukkan ekspor. Bisa dilihat di sini ekspornya. Saya coba misalnya demo aplikasi 1, ada 61 ID, dari 32 sampai 61 ID nya. Saya hapus beberapa, asal saja, lalu saya import lagi, maka di sini akan terimport
tidak menghancurkan yang sebelumnya sudah ada di table view ini, tapi hanya mengupdate. Ini demi keamanan, jika seandainya tidak sengaja terimpor maka hanya terupdate. Jika ada ID yang sama, maka import di sini berfungsi untuk mengedit, mengupdate. ID yang ada di sini, sudah ada di sini, akan diupdate dengan data-data sisanya dari import tadi. Baik, selanjutnya aplikasi saya juga menerapkan konsep multithreading. Di sini saya mengaplikasikan konsep multithreading yang sangat banyak karena bagi saya database membutuhkan multithreading untuk output dan juga inputnya agar bisa berkesinambungan update input dan outputnya. Apalagi di sini juga menggunakan interface di mana JavaFX, walaupun JavaFX sendiri sudah menerapkan sistem thread agar tidak ada terjadinya freeze. Tetapi saya juga menggunakan sistem thread lagi di sini yang manual agar lebih optimal dan lebih cepat. Sebelumnya aplikasi ini jika di run sebentar, tunggu sebentar, aplikasinya akan butuh waktu memang untuk menutup untuk closing database-nya, apalagi jika database-nya ada yang null. Di sini saya run aja lagi. Jika di run di sini akan sangat cepat karena sebelumnya sangat lambat memang interface-nya. Di sini saya delay juga sedikit agar tidak terjadi freeze tadi. Terlihat ada delay di panel kanan. Bisa terlihat di main app-nya. Di sini executor. Oh, salah. Executor. Oh, ternyata sudah tidak saya terapkan lagi di main app. Sebentar. Oh ya, karena tidak terlalu maksimal, tidak ada lagi di main app, tetapi banyak sekali di allocation panel. Executor, ya di sini executor.execute untuk save to CSV. Bahkan ada 25 executor di sini. Oh, berarti ada sekitar setengahnya karena ada 2 setiap ini. Ada 12 kemungkinan 12 executor di sini untuk kesinambungan antara update data ke database dan juga tetap dan juga tetap mengoutput view-nya agar tidak ada terjadi saling tunggu menunggu ya, update database dulu baru ke view-nya. Di sini saya juga melakukan update statistik. Oh ya, update statistik di sini. Yang pertama update statistik ini adalah metode untuk mengupdate dashboard di atas ini. Dashboard ini merupakan dashboard terpisah. Jadi panel di sini berbeda dengan panel di sini, namun dashboardnya tetap sama, panel kirinya juga tetap sama. Dashboard di atas ini diupdate dari data-data sini. Jika kita tambahkan maka nanti dashboardnya akan berubah. Misalnya dari 29 petugas jadi 30. Tadi di awal video saya menerangkan ada 30 data, lalu saya hapus. Sekarang ada 29 data, petugas aktif di sini ada 7, petugas selesai ada 16. Kenapa totalnya ada 23 aja? Karena ada yang terhambat. Lalu selanjutnya adalah networking, dimana saya tidak mengaplikasinya di aplikasi saya karena jika networking diaplikasikan maka banyak struktur yang harus berubah, tidak tercukupi waktunya dan juga akan banyak sekali error. Mungkin segitu saja dari saya. Terakhir saya ingin mendemokan aplikasi saya di sini. Dero, passwordnya 123. Di sini ada selamat datang dari Ivano, ini merupakan nama saya, nama user. Akan diupdate tergantung nama user. Di sini ada beberapa panel. Panel-panel lainnya ada panel-panel dummy, bisa di aplikasikan lagi nanti jika aplikasinya ingin di extend menjadi aplikasi lebih besar. Lalu di sini ada data, beberapa data, banyak sekali data, ada terupdate juga dari database. Jika kita tambahkan namanya
tugasnya 01B. Status tugasnya aktif, beliau aktif, akan mulai pada 2 Januari. Ya, seperti ini. Kalau kita edit, ini ID-nya tidak bisa diubah. Lalu misalnya dia berubah menjadi wilayah tugasnya ke 002B, statusnya selesai, misalnya selesai di tanggal 27. Oke, maka terupdate. Jika kita hapus, bisa kita hapus, kita ready, kita hapus juga bisa kita hapus, kita ekspor tadi seperti yang saya jelaskan sudah bisa. Pengaturan di sini rencananya ingin saya tambahkan pengaturan akun, tapi tidak bisa teraplikasikan. Jika kita logout akan terlogout kembali ke login panel. Jika kita close maka akan terclose sempurna. Sekian dari saya, terima kasih Bapak Ibnu Santoso atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.